Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawu sapa al-Ijluniyu Imam Ijluni Ismail bin Muhammad halaman halaman apa? 1087 sampai 1162 Hijriah fi kitabihi ing dalem kitabe al-Ijluniyu karangannya Ismail ibnu Muhammad. Kasful Khofai, rupane Kasful Khofai, rupane kitab Al-Khofai buka kesamaran, Al-Khofai buka kesamaran, wa Muzilul Ilbasi lan ngilangake gawe palsu, lan ngilangake gawe palsu amma saking dawuh istaroha kang populer apa dawuh, istaroha kang populer apa dawuh minal ahadithi saking pira-pira hadis ala alsinatin nasi ing atase lidah-lidahe menungso. Apa lidah? Rokmun nomor 1100 walakin bisyarti ayyakuna lan tetapine kelawan syarat, walakin bisyarti ayyakuna lan tetapine kelawan syarate yento ono itu dipisah aja deh. Walakin bisyarti lan tetapine kelawan syarat ayyakuna yento ono apa sababu hubbihi sebabe seneng tanah air, apa sababu hubbihi sebabe seneng tanah air iku silata arhamihi nyambung pira-pira sedulur ing tanah air, iku silata arhamihi nyambung pira-pira sedulur ing tanah air. Au ihsanahu utawi gawe bagus sapa wong, au ihsanahu utawi gawe bagus sapa wong ila ahli baladihi maring ahli penduduk daerah wong, maring ahli penduduk daerah wong mil fuqaroi setengah saking wong fakire wong, mil fuqaraihi setengah saking fakire wong, setengah saking fakire wong, fakire wong. Wa aitamihi lan yatime lan bocah yatime pira-pira penduduk daerahe wong, lan bocah yatime pira-pira penduduk daerahe wong. Hadhil insaniyati utawi ikilah bangsa kemanusiaan, hadhil insaniyatu utawi ikilah bangsa kemanusiaan rupane silatul arhami nyambung kerabat, nyambung pira-pira kerabat, rupane silatul arhami nyambung pira-pira kerabat, wal ihsanu lan gawe bagus, wal ihsanu lan gawe bagus ila ahlil baladi maring penduduk daerah, ila ahlil baladi maring penduduk daerah iku nabi'atun bersumber, iku nabi'atun bersumber wana syiatun lan tumbuh, wana syiatun lan tumbuh min mil syakhsin saking wong adimin kang agung kamilin kang sempurna, kang sempurna atau kang sempurna rupane Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi termasuk kemanusiaan dan hubul watan atau hubungan antara kemanusiaan dan hubul watan itu sama-sama. Terus kemudian yang pertama, sawara kang gambarake apa Al-Qur'anu Al-Qur'an asyakhsiyatu ing bangsa kepribadiane Kanjeng Nabi, asyakhsiyatu ing bangsa kepribadiane Kanjeng Nabi. Jadi ini nanti kepribadiannya Rasulullah yang diabadikan di dalam Al-Qur'an. Itu yang pertama dalam surat dalam ayat fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddun walidul qalbi lam faddu min haulik ila akhirih. Fabima di dalam ayat fabima rahmatin mongko sebab rahmat fabima rahmatin mongko sebab rahmat minallahi saking Allah linta alu sapa sira lahum maring sahabat walau kunta lan lamun ana sapa sira iku fadon kasar iku fadon kasar walidun iku walidun keras atine iku walidul qalbi keras atine lang faddu yakti podo bubaran sapa sahabat min haulik saking sekitar sira fa'fu mongko nyepura sapa sira anhum saking sahabat wastaghfiri lan ndongaake pangapura sapa sira lahum maring sahabat wasyawir lan musyawaraha sapa sira hum ing sahabat fil amri ing dalem perkara fa idza azamta mongko nalikane duwe tujuan kuat sapa sira fatawakal mongko pasrah sapa sira alallahi ing atase Allah. Jadi azamta atau azam di sini itu bermakna keinginan atau sesuatu yang ingin digerakkan namun punya potensi yang kuat. Salah satu sifat Rasulullah yang digambarkan dalam ayat ini adalah Rasulullah tidak punya sifat kasar. Ya, tidak punya sifat kasar, bahkan iri, dengki atau sampai marah terhadap sahabat itu nggak pernah. Karena di dalam diri Rasulullah ada, kemarin yang kita bahas, ada welas asih. Boleh nggak? Iri hati itu boleh nggak? Boleh nggak? Semua iri itu nggak boleh kecuali dua. Apa? Ketika orang itu iri, ini bahkan sudah dimasyhurkan, jadi ada dua iri yang diperbolehkan. Yang pertama adalah iri terhadap orang yang ahli Al-Quran. Yang pertama, ya. Yang kedua,
iri terhadap orang kaya yang tidak gila dengan kekayaannya. Boleh, boleh. Kita iri itu untuk apa? Biar bisa membangkitkan semangat kita untuk lebih dekat kepada Allah. Oh itu loh, apa namanya, dia hafal Al-Quran. Soalnya Mbah siapa namanya ini? Saya lupa. Yang hafal Al-Quran itu dari mulai buyutnya itu pengen hafalan Al-Quran, tapi beliau nggak bisa menghafalkan Al-Quran, itu nggak bisa, sehingga punya putranya itu disuruh hafalan atau pengen hafalan juga nggak bisa. Tapi antara buyutnya dengan antara ibunya tadi dengan anaknya tadi itu sama-sama pengen hafalan, sehingga kalau ada orang yang hafalan Al-Quran itu sangat senang, suka, sehingga kalau ada orang kok hotmil Quran, ada orang yang membaca Al-Quran, itu buru-buru sekali untuk memberikan sebuah jamuan yang istimewa, sehingga lahirlah saya tulis kok namanya, Mbah Yai Munawir Kerapia. Sekarang kan pondoknya pondok Al-Quran terbesar juga di sana, di Jawa. Beliau itu apa, neneknya, mbahnya sama ibunya itu kepingin hafal Al-Quran, tapi mereka nggak bisa hafal, sehingga ternyata ada di dalam waktu melahirkan di dalam diri Mbah Yai Munawir Kerapia. Kemudian ingat-ingat, ini sudah menjadi ada di dalam kitab, saya lupa, besok saya lihatkan. Ini apa namanya, kalau ada orang alim, lihat, pasti, atau orang kaya pasti bertahan dalam 4 generasi. Ingat, kalau kamu kaya seumpamanya, kok keturunanmu kaya, berarti yang kelima ya wallahu a'lam, gitu. Itu titenannya di dalam beberapa mazhab para ulama itu seperti itu. Alim, terus di sini alim, ya berarti nunggu aja, ya berarti yang kelima adalah ya, nah, gitu. Itu titenannya atau ingatannya. Kamu kalau sekarang, wah aku kok biasa ya, oh jangan-jangan aku nanti apa namanya kaya, ya bisa jadi nanti keturunanmu kaya, dan kelimanya tidak, atau alim, terus kemudian apa, bawahnya itu alim lagi, bawahnya alim, ya yang kelima ya, nah seperti itu bisa menjadi titen para ulama. Nah, kemudian sampai mana tadi? Innallaha setuhuni Allah, yuhibbu seneng sapa atau demen sapa Allah, seneng atau demen al mutawakkilina ing pira-pira wong sing pasrah, Jadi di sini di dalam surat Ali Imran dijelaskan apa namanya, penggambaran Al-Quran terhadap kepribadiannya Rasulullah. Itu apa namanya, Rasulullah mempunyai sifat apa? Penuh kasih sayang dan kelembutan. Nah, kalau di dalam surat ini ya dijelaskan Rasulullah itu mempunyai sifat kelembutan. Terus yang kedua, sawwara al-Qur'anu syakhsiyatu, nggak saya maknai karena sama. Wa yad'u dalam ayat wa yad'u anhum israhum wal awlal allati kanat alaihim. Wa yad'u lan nurunake sapa Kanjeng Nabi, wa yad'u lan nurunake sapa Kanjeng Nabi anhum saking umate,
Kalau kalian ingin tahu, kalau di dalam Al-Quran itu kan dijelaskan kepribadiannya. Tapi kalau kalian ingin tahu bentuk fisiknya Rasulullah itu seperti apa, bisa kalian nanti kalau belajar ada di dalam kitab Khosaisul Kubro. Ada di dalam kitab Khosaisul Kubro bagaimana bentuk wajahnya, mulutnya, sampai rambutnya, dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu di situ sudah diterangkan apa namanya bentuk badan Rasulullah. Tapi kalau di dalam Al-Quran lebih bukan spesifiknya ya, lebih globalnya. Anhum saking umate mana tadi? Anhum saking umate isrohum ing beban abote umat. Isrohum ing beban abote umat. Wal aulala lan piro-piro belenggu. Wal aulala lan piro-piro belenggu allati kanat kang ono opo allati belenggu allati kang kanat kang ono opo allati kembali ke belenggu tadi alaiku alaihim ing atase umat. Surat Al-A'raf ayat 157. Jadi kepribadiannya Nabi yang kedua meringankan bebannya umat. Maka apa? Membebankan apa namanya, meringankan beban umatnya itu contohnya apa? Ketika Rasulullah itu wafat, setengah dari rasa sakit yang ada ketika dicabutnya nyawa atau ruh berpisah dengan jasadnya, itu sakitnya kalau di dalam bahasanya itu seperti kulit dengan daging itu dipisah, dikulitin, itu rasa sakitnya. Lah, ketika manusia atau umatnya Rasulullah itu wafat, itu rasa sakit yang mereka rasakan itu sudah setengah sakitnya itu sudah dibebankan atau sudah dipikul oleh Rasulullah. Lah, ini loh apa namanya sifat kedua Rasulullah, yaitu membebankan umatnya. Dalam perjalanan Isra Mi'raj, Rasulullah mendapatkan kewajiban sholat berapa kali awalnya? 50 kali, sehingga karena takut membebankan umatnya, sehingga turun jadi 5 kali atau 5 waktu dalam sehari. Kemudian apa namanya, kalau kita mengaku sebagai umatnya, berarti wajib membaca, hukumnya wajib membaca sholawat. Kalian pernah dengar lagu ini? Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat kau tatap wajahmu. Pernah dengar? Itu kalau kamu resapi, benar-benar resapi, pasti nanti hatimu akan tersentuh, sehingga rasa cinta di dalam hatimu terhadap Rasulmu itu lebih besar daripada rasa cintamu terhadap dirimu sendiri. Jadi warisan Nabi terhadap umatnya itu ada 2. Yang pertama adalah ilmu. Ini dicatat agar tidak lupa. Warisan Nabi terhadap umatnya itu ada 2. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah hal. Hal itu perilaku. Kalau hal itu perilaku. Kalau dalam sekarang kita disuruh berakhlakul karimah. Kemudian yang nomor 3, sawwarul Qur'anu syakhsiyatu khudil afwa. Khudil af dalam kitab Al-A'raf dalam ayat khudil
Ngambilo sapa sira khudi ngambilo sapa sira al afwa ing sifat nyepuro. Rasulullah yang pertama tadi punya sifat kasih sayang dan kelembutan. Yang kedua tadi apa? Meringankan beban umatnya. Kalau yang ketiga punya sisi pemaaf, apa namanya? Rasulullah itu tidak ingin membebani umatnya. Contoh seperti halnya kalian sholat taraweh. Sholat taraweh. Rasulullah itu hari pertama sampai hari keempat, beliau itu sholat tarawehnya itu di dalam masjid, ada di masjid. Kemudian hari kelimanya Rasulullah sholatnya di rumah. Kenapa bisa seperti itu? Karena Rasulullah tidak ingin membebankan atau sampai umatnya itu menganggap wajib sholat taraweh. Makanya di sini timbullah namanya tafsir. Yang di situ ada yang sholat taraweh itu yang berapa rakaat? 20 rakaat, ada yang 8 rakaat, ada yang 38 rakaat. Maka sholat tarawih itu tidak ditentukan jumlah sholatnya karena dia bisa lebih. Tapi kalau kita itu mengikuti jumhur ulama, karena kebanyakan jumhur ulama berpendapat bahwasanya sholat tarawihnya Rasulullah itu 20 rakaat dan 3 sholat witirnya. Jadi jangan menyalahkan yang sana kok 8, yang sini kok 38, yang sini kok 20, jangan. Kita menganggap kita benar, aliran kita benar aja itu sudah bagus. Jadi jangan sampai mengomentari seseorang di depannya yang bukan sesama apa yang kita anut, kemudian sampai dia sakit hati sehingga kita dinilai dengan aliran yang negatif, karena di situ timbul keterpaksaan atau mendorong kepada sesuatu yang tidak diikuti menjadi diikuti secara keras. Itu nggak boleh. Kemudian yang keempat, sawwarul Qur'anu syakhsiyatu. Dalam ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sudah hafal semua? Karena di situ apa namanya setiap hari sudah dibaca. Laqad ja'a yakti temen teko. Laqad ja'a yakti temen teko kum ing sira kabeh. Kum ing sira kabeh sapa Rasulullah utusan min anfusikum kang setengah saking awak-awak sira kabeh, min anfusikum kang setengah saking awak-awak sira kabeh, azizun kang merasa berat, merasakan berat, azizun kan ngerasa berat, alaihi ing atase Kanjeng Nabi. Apa ma anitum oleh payah sapa sira, apa ma anitum oleh payah sapa sira kabeh, oleh payah sapa sira kabeh harisun kang lobo keselamatan, harisun lan kang lobo keselamatan, alaikum ing atase sira kabeh, bil mukminina kelawan wong sing iman, kelawan wong sing iman, raufun iku raufun banget asiye, rahimun kang banget sayangi. Rasulullah itu
tidak pernah membedakan antara orang yang kaya, orang yang miskin, atau orang yang bagaimanapun. Rasulullah itu tetap kasih sayang, welas asihnya itu tinggi, berbeda ya dengan kita. Ini kan. Kemudian yang kelima, sawaral Qur'anu syakhsiyatu, dalam ayat wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ada dalam surat Al-Anbiya, wama arsalna lan orang utus sapa ingsun ka ing sira, wama arsalna lan orang utus sapa ingsun ka ing sira illa rahmatan kejaba hale dadi rahmat, illa rahmatan kejaba hale dadi rahmat lil alamina maring semesta alam kabeh, lil alamina maring semesta alam kabeh. Jadi rahmatnya tidak hanya dirasakan, ya. Maka ini patut kita ambil pelajaran. Kalau kita menjadi manusia, belajar menjadi manusia yang rahmat dalam keluarga dan juga dirasakan orang lain. Kalian pernah dengar orang Nabi Muhammad itu beliau adalah rahmatal, membawa agama itu dengan agama yang Islam yang rahmatal lil alamin. Maksudnya apa? Karena kebaikan Islam itu dibagi banyak golongan, ya. Kemudian kalau seseorang seumpama ya, kalian punya tetangga yang non ya kan, non Islam, kemudian kalian ajak untuk beriman kepada Allah itu dengan cara yang baik. Jangan sampai seperti Islam yang garis keras, tidak boleh. Karena apa? Karena kita sudah diajarin oleh Rasulullah, agama kita adalah agama yang rahmatal lil alamin, bukan malah menekan atau berkeras. Seumpamanya nggak mau ikut ajaran kita, kemudian dibakar, kemudian dibom atau itu nggak boleh. Nah, kalau diingatkan, contoh kecil dalam pondok atau dalam kehidupan sehari kita, kamu sudah memberitahu kebaikan terhadap temanmu, tapi kok temanmu masih melakukan keburukan yang sama, padahal kamu sudah kasih tahu, maka di situ nilai kewajibanmu untuk menegur itu enggak sampai untuk memaksa, ya ditegur. Ayo jamaah, bentar aku mau mau tiduran dulu seumpamanya. Nah, itu pokoknya kita sudah menggugurkan kewajiban. Untuk dia melakukan kebaikan atau tidak itu urusan dia, karena hidayah itu turunnya dari Allah. Lah kita itu sebagai manusia ya cuman mengingatkan. Sawarul Qur'anu syakhsiyatu, dalam ayat idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Idfa nolao sapa sira, idfa nolao sapa sira billadhi kelawan cara hiya kang utawi allati iku ahsana luweh bagus fa idzal ladzi mongko ing dalem nalikane kang utawi wong, fa idzal ladzi mongko ing dalem nalikane kang utawi wong bainaka kang iku ing dalem antarane sira, bainaka kang iku ing dalem antarane sira, wa bainahu lan iku ing dalem antarane alladzi, wa bainahu lan iku ing dalem antarane alladzi. Alladzinya kembali ke wong.
Adawatun utawi permusuhan, adawatun utawi permusuhan iku ka'annahu kaya setuhune wong sing permusuhan, iku ka'annahu kaya setuhune wong sing permusuhan, waliyun iku waliyun kekasih, hamimun kang parek. Sawarul Qur'anu syakhsiyatu dalam ayat fa'ammal yatima fala taqhar. Fa'ammal yatima mongko anapun ing wala tuti maaf. Sawarul Qur'anu syakhsiyatu wala tuti lan ojo taat sapa sira. Wala tuti lan ojo taat sapa sira kullu halafin ing saben-saben wong sing tukang sumpah. Ing saben-saben wong sing tukang sumpah. Wahia kang ino wahinin mahinin kang ino hamazin kang akeh nyacate hamazin kang akeh nyacate masyain kang akeh mlakune binamimin kelawan adu-adu adu-adu. Jangan sampai kita mempunyai sifat yang gampang bersumpah. Demi Allah, sumpah. Biasanya orang seperti ini tuh pasti banyak sekali dia pasti berani berbohong. Biasanya kalau banyak seperti itu, karena orang yang baik tidak akan berani menyebut nama Allah dalam hal yang sepele. Sumpah aku tadi nggak bawa pensilmu, sumpah aku tadi nggak bawa pulpenmu. Jangan rek, itu hal kecil, jangan kamu sampai membawa nama Allah, apalagi sampai demi Allah aku tadi nggak gini, demi Allah aku tadi nggak gitu. Manain kang akeh nyegai lil khairi maring kebagusan, lil khairi maring kebagusan, mu'tadin kang liwati batas, mu'tadin kang liwati batas, athimin kang akeh dosane. Jangan sampai mengadu domba. Punya tiga sahabatan, kemudian kalau yang satu ini lagi marahan, yang satu ini curhatnya ke sini, masa dia itu gini panjang lebar. Tapi kalau sudah baikan sama si ini, ganti yang sama yang ini, nanti atau sama-sama yang A dengan yang C berantem, kemudian yang B bilang si A gini, si B gini. Nah, itu akhirnya kan terjadinya adu domba, tidak sesuai kenyataan. Kemudian yang nomor 8, sawarul Qur'anu syakhsiyatu dalam ayat fa'ammal yatima fala taqhar. Fa'ammal yatima mongko ana pun ing cah yatim, bocah yatim. Fa'ammal yatima mongko ana pun cah yatim atau bocah yatim, fala taqhar mongko ojo meksa sapa sira. Kenapa rek? Fala taqhar mongko ojo meksa sapa sira wa ammasaila lan anapun ing pengemis.
lan anapun ing pengemis. Jadi sesusah-susahnya kita atau hidup kita jangan sampai menjadi pengemis. Kita diberikan akal, kita diberikan tubuh yang sempurna, akal untuk berpikir, tubuh untuk bekerja, sehingga setelah kita berpikir, kita cari pekerjaan. Nah, lebih baik jadi pemungut sampah itu jauh lebih baik daripada minta. Rek, sekarang tradisi minta-minta itu bukan lagi sebuah larangan, tapi sudah menjadi adat istiadat. Kamu kalau ke Jawa nanti, siapa tahu ke Jawa, ke wali-wali itu di sana, di sana itu. Jadi ini makamnya, seumpamanya makam dengan kita parkir kendaraan itu kan jauh. Itu mesti dulu saya kalau sebelum ziarah atau siapa aja itu pasti bawa uang recehan 500-an, 200-an, 1000-an itu pasti. Tapi kalau kamu ngasih satu, pasti yang lain minta. Ya kalau mintanya itu yang wajar, minta itu wajar. Mintanya itu sambil di geret-geret gini tasmu, digeret-geret gini. Kenapa itu tadi dikasih? Aku minta, itu sambil gitu. Maka kalau ke wali-wali itu, kalau kamu mending nggak ngasih, yo nggak usah ngasih sama sekali, daripada kamu ngasih satu, pasti ini dia nanti manggil teman-temannya. Itu pasti. Akhirnya digeret-geret. Itu mintanya nggak minta sekedar minta. Kalau minta sekedar minta kan minta dikasih, ya sudah, nggak dikasih, ya sudah. Tapi itu nggak digeret-geret. Nah, kita digeret-geret gini, dia tarik-tarik. Pokoknya kita harus ngasih karena temannya tadi sudah dikasih. Itu bukan anak kecil, seumuran adik ragil. Itu ada yang sudah diajarin seperti itu sama orang tuanya. Seumuran ada yang umuran kalian ini juga ada. Banyak kalau di wali-wali itu. Maka kalau bawa tas itu ditaruh di depan, jangan di belakang. Kalau di belakang ya wis, kalau kita sudah fokus dengan berbicara dengan teman kita ya wis hilang wis. Nah, makanya harus hati-hati itu. Nah, saya itu pernah dulu MTS, ingat betul, MTS kelas, saya lupa kelas berapa, itu bawa uang itu cuma 200 rek. Karena nggak tahu, pokoknya di kantong itu masih ada uang 200. Orang kalau minta dikasih kan menerima. Maksud saya kan dalam hati, ada uang 200, tak kasihkan lah. Orangnya itu loh marah-marah, coba. Aku kasih 200. Akhirnya semenjak itu aku tidak pernah ngasih, nggak pernah ngasih pengemis lagi, tidak sampai sekarang. Karena apa? Karena dia dikasih hati malah nggak. Pernah juga di rumah itu saya habis pulang dari pondok itu, kenapa ibuku itu kan setiap kali, oh tadi di sana ada pengemis, jadi tutup aja pintunya. Nah ditutup kan, sudah apa namanya, saya cuman batin gini, wong ada orang minta kok nggak dikasih, kan gitu pertama awalnya. Tapi waktu beberapa hari kemudian pengemis itu bisa dititeni, diingat. Dia kalau di rumahmu dikasih, hari ini kamu kasih, pasti 2 bulan atau 2 minggu atau 3 minggu yang akan datang dia ke situ lagi. Karena dibuat, oh yang ngasih aku tadi rumah ini, besok tak ke situ lagi. Ada jeda 2 minggu, 3 minggu itu pasti balik lagi. Sama, balik ke rumah pertama dikasih beras itu satu apa segini lah. Kan kalau di rumah, kalau di desa itu kan punyanya beras, kadang dikasih beras. Nah, ibu bilang nanti kalau ada orang pengemis itu tanya, bilang aja nggak ada. Orangnya marah rek, tak bilangin gitu. Bu, mboten enten tiange. Aku ngerti wong emang lewat kok aku gak dikei. Marah-marah rek. Terus saya nggak ngurusin ya kan, tak tutup pintunya, terus tak tinggal ke belakang. Ini orang dikasih malah nggak dikasih, kan hak kita mau ngasih apa enggak. Tapi kenapa kok dia marah-marah? Lah itu yang menjadi tradisi saat ini. Nah sedangkan pendapatan seorang
pengemis dengan pendapatan orang yang bekerja itu lebih banyak pengemis, tak kasih tahu. Tapi jangan dijadikan profesi loh ya. Ya, awas kalian, sudah tahu hukumnya bagaimana menjadi pengemis itu nggak boleh, jangan sampai menjadi pengemis. Itu sehari, karena saya punya tetangga dulu, dia itu 1 minggu itu 1 juta. Berarti 1 bulan berapa, Rek? 4 juta. Itu kalau nggak rame biasa. Kalau rame ya lebih dari itu. Itu padahal di Jawa. Di Jawa itu semua bahan pokok itu kan murah. 4 juta itu 1 bulan itu kan sudah banyak, ya kan? Nah, itu 1 minggu, Rek, 1 juta. Tetangga saya itu ada. Tapi dia minta-mintanya bukan di daerah saya, di daerah yang lain. Itu sampai bisa membelikan cucunya itu ini. Ya iya, wong HP dia minta-minta ini dengan notabene wajahnya, tubuhnya itu di model-model kumuh-kumuh gitu loh. Akhirnya orang itu kan punya rasa kasihan. Kamu tak kasih tahu, kamu daripada sodako kepada pengemis, lebih baik kamu sodako kepada orang yang jualan. Iya, itu lebih manfaat daripada pengemis. Karena saya itu kalau keluar itu Cak Maruf itu bilang gini, nggak usah dikasih. Saya masih bertanya-tanya, kenapa sih kok nggak usah dikasih? Kenapa nggak usah dikasih? Sehingga beberapa waktu saya tanyakan, dia ngomong gini, kenapa uang kamu kasihkan dia? Dia masih punya otak, masih punya fisik yang sempurna. Itu penjual gorengan. Itu dia bekerja. Dia dari pagi sampai sore ya, sampai sore. Itu dia mencari uang buat keluarganya, tapi masih utuh. Lebih baik kamu menolong dia daripada kamu menolong si pengemis. Itu bilangnya gitu. Karena di daerah mana kota itu ada sosok laki-laki, dia tuh kalau jual itu loh, Rek, tahu mente. Itu setiap hari itu jual mente, ditawar-tawarkan, Pak beli, Pak Bu beli, Bu. Itu suatu saat dia itu menangis, laki-laki menangisnya itu ya coba bayangkan, di rumah itu ada istri, di rumah itu ada anak, tapi dia pulang tidak membawa sedikit pun uang. Itu kehormatan seorang laki-laki ada di situ. Makanya kalian sebagai laki-laki atau kalian sebagai wanita jangan sampai menuntut lebih dari suamimu. Karena apa? Karena itu dia sudah sehari. Bahkan saya pernah lihat waktu masih di pondok, tukang becak itu, Rek, ya. Tukang becak itu saking sepinya, dia itu nangis terseduk-seduk, sehingga kita itu akhirnya waktu itu di pondoknya Pak Ustadz itu Dermaipin itu akhirnya uang yang habis rampasan kamtip atau uang apa gitu dikasihkan, Dek. Saking kasihannya nggak dapat penumpang, nangis lah, mentalnya kena. Karena apa? Pulang, istrinya butuh makan, anaknya butuh makan, tapi ternyata waktu pulang nggak dapat sepeser pun uang. Maka dari itu jangan bangga dengan apa yang kita miliki sekarang, karena kita tidak pernah tahu di masa depan kita bagaimana. Satu lagi ya, mana tadi, Rek? Nomor berapa? Fa'amal yatima, oh sudah. Wa ammasaila lan anapun pengemis, fala tanhar mongko ojo bentak-bentak sopo siro. Wahadihil kama latu utawi ikilah piro-piro kesempurnaan al insaniyatu kang bangsa kemanusiaan fi kolbi ing dalem ati wa qalabi lan
ciptaan awak wa qala bilan ciptaan Allah abdillahi rupane abdillah wa rasulillahi lan utusane Allah wa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al ummatul lati la marhamata wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi farduduhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Saya minta Fatihahnya buat kita semua, semoga terhindar dari perbuatan-perbuatan yang buruk dan bisa menjadi orang yang khairun nas anfa'uhum linnas. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.